masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa berada di tempat ini dan bertemu pada hari ini dalam agenda bimbingan kelompok. Nah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya keislaman pada hari ini. Nah, itu kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Kak Nurul Afwali, bisa dipanggil Kak Nurul. Sekarang sudah semester 6, alhamdulillah. Dan alamat sempat masih ada yang belum tahu alamat saya, mau jalan-jalan ke rumah bisa. Alamat itu Senja Selatan, Desa Babarat, Jawa Pucat. Yang kalau misal yang biasa ke pesantren Pucat, jalan ke situ. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok yang kita adakan ini untuk misalnya untuk mengembangkan potensi diri kita supaya kita bisa lebih produktif di tengah pandemi, gitu kan. Biasanya kalau pandemi itu cuma malas-malasan saja. Nah, bisa kita kalau kita itu punya potensi, kita mau mengembangkan potensi diri kita supaya bisa tetap produktif di tengah pandemi itu sendiri. Nah, misalnya teman-teman di sini, saya mau minta teman-teman perkenalan dulu. Bisa disebutkan saja nama saja, alamat, jurusan sama semester saja. Mulai dari Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsabila, alamat Desa Raja Kecamatan Kajiwaran Kabupaten Mone, jurusan BPI semester 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, jurusan BPI, alamat Desa Nusa Kecamatan Kapu, Kabupaten Bone, semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaufrida, alamat Dusun Bancara, Desa Tongke, Kecamatan Sindia Timur, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Pratiwi, alamat Tempat Pemayu, semester 4, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, alamat Desa Letuo, Kecamatan Kajiwaran, Kabupaten Bone, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 2. Ya, itu tadi ya. Jadi alasan tidak baiknya dia kalau kita berada dalam ini tapi tidak saling kenal, apalagi kan satu jurusan semua. Nah, itu jadi itu tadi pertama pembentukannya, ada beberapa tahap dalam bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, kita beralih ke tahap kedua, yaitu tahap peralihan. Di mana tahap peralihan ini kita di sini dalam bimbingan kelompok itu ada namanya asas. Nah, di sini ada namanya asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Di mana itu kalau asas keterbukaan itu kita harus terbuka mengungkapkan pendapat kita, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Dan kalau asas kerahasiaan, kalau misal ada yang di sini saja kita tidak bocorkan keluar, itu namanya asas kerahasiaan. Asas kesukarelaan itu misalnya kita kesini dalam keadaan tidak terpaksa, tidak sukarela, kita datang sendiri untuk melakukan bimbingan di sini, tidak dipaksa. Nah, kan sudah dijelaskan tadi tujuannya atau tujuan bimbingan kelompok sendiri untuk maksimalkan potensi diri kita sendiri. Nah, potensi kita tentunya dalam masa pandemi itu sendiri. Nah, misalnya kan teman-teman pasti ikut bimbingan itu punya tujuan atau harapan. Nah, ikut bimbingan ini. Nah, tujuan dan harapannya itu seperti apa mau ikut bimbingan? Misalnya
misalnya harapannya supaya mau dapat tips supaya kalau kuliah nanti sudah tidak bosan lagi. Saya kan seperti itu. Mungkin dari Salsa apa harapannya ikut bimbingan? Harapan saya itu supaya bisa lebih produktif lagi, supaya tidak malasan selama pandemi ini. Kalau Imran, harapannya ikut di sini di bimbingan kelompok, harapannya mau seperti apa ke depannya? Ya, kalau berbicara harapan mengikuti juga kelompok ini sesuai dengan tema yang diangkat. Bimbingan kelompok itu kejenuhan dalam kuliah online. Harapan saya bagaimana saya bisa mendapatkan isi dari subtema dari bimbingan kelompok ini, atau cara apa yang bisa diberikan supaya kita tidak hidup lagi dalam kuliah di masa pandemi. Kalau dari Dewi sendiri apa harapannya ikut bimbingan? Harapan saya mengikuti bimbingan ini itu semoga dalam perkuliahan online ini yang belum ada ujungnya, semoga tidak terjadi kebingungan dan tips-tips semoga kedepan kita tuh tidak jenuh dalam perkuliahan online yang kita lakukan. Oke, hampir sama ya semuanya harapannya untuk mengikuti bimbingan ini. Nah, jadi misalnya dari teman-teman ini kita beralih kalau memang sudah siap beralih ke tahap selanjutnya. Memang sudah siap? Siap. Imran? Ya. Oke, jadi tahap ini, tahap ketiga ini tahap kegiatan. Nah, di sini kakak akan memberikan tipsnya supaya tidak ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak jenuh lagi, supaya bisa melaksanakan kuliah itu secara asik dan menyenangkan, gitu. Nah, begini kan tipsnya di sini ada 10 tips. Nah, yang pertama itu kita buat jadwal kuliah, buat jadwal. Nah, misalnya kan biasanya banyaknya kegiatan. Nah, kita lupa apa-apa saja jadwal kuliah kita. Nah, misalnya besok ini jadwalnya apa, kan sering dilupa, banyaknya pemikiran lain atau kegiatan lain yang kita lakukan atau kita geluti di luar sana misalnya. Nah, kita bisa lakukan ini penyusunan jadwal atau kuliah. Nah, bisa kita misalkan kita bisa jadikan wallpaper di HP. Kan itu HP beberapa kali sehari buka itu HP, kan tidak bisa terhitung kan? Nah, makanya kita bisa jadikan itu di situ, jadi tiap hari itu dilihat. Misalnya besok saya kuliah, saya harus siap yang segitu. Nah, gitu supaya tidak lupa lagi jadwalnya. Dan jangan sampai gara-gara itu kita mengulang mata kuliah. Nah, itu kita membayar lagi, keluar lagi uang, rugi dong kita kuliah kalau mau mengulang. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu membuang persepsi bahwa selama pandemi itu kita libur. Nah, biasanya itu banyak yang berpikir kalau di rumah itu libur. Nah, itu harus dibuang itu pikiran seperti itu, karena misalnya itu kalau di rumah mager maunya rebahan terus. Nah, itu rebahan paling susah untuk dihindari. Magnet ini sangat kuat untuk menarik, istilahnya begitu. Nah, makanya itu magnet, semacam magnet itu tempat tidur. Nah, itu misalnya harus dibuang itu persepsinya begitu. Nah, misalnya itu di rumah itu kita tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa, tapi tempatnya berbeda. Jika kita di rumah, ya kita tetap kuliah, jalankan rutinitas seperti biasa. Ya, yang ketiga itu menguasai gaya belajar. Nah, ini sangat penting juga ini dalam proses belajar, karena misalnya tuh kita harus tahu tipe gaya belajar kita seperti apa. Misalnya kan saya tipe belajar saya itu misalnya nggak suka kalau tempat ramai, misalnya suka kalau lebih fokus kalau tempat sepi. Nah, itu harus kita tahu tipe kita yang di mana, suka tempat sepi atau bisa kalau tempat ramai, gitu, supaya lebih fokus. Tuh. Nah, yang keempat itu pastikan tempat belajar kamu nyaman. Nah, ini juga penting karena kuliah secara online itu
kan biasanya seperti yang dipaparkan tadi, ini berkaitan yang tadi itu gaya belajar. Misalnya kalau suka yang tempat yang tidak ramai, hindari tempat ramai. Misalnya cari tempat ruang kosong yang bisa membuat kita lebih fokus gitu. Nah, karena biasanya itu kalau di rumah kan kedaulatan di rumah itu biasanya itu banyak. Misalnya ada panggilan orang tua, misalnya kalau ada adik kecil dipanggil main, misalnya itu kan akan mengganggu fokusan kita dalam kuliah online toh. Nah, misalnya kita pergi di kamar kah, bagaimana? Jangan juga cari tempat yang terlalu nyaman, karena biasanya itu tempat yang nyaman itu yang bikin kau terlena nih. Nggak bisa nih fokus lagi ke kuliah, rebahan kan tidur nih. Saya ikut di kuliah online, nah itu juga harus dilihat. Ini juga terlalu nyaman, cari yang tempat yang apa namanya nah misalnya kalau terlalu bising dari tempat itu ya, tempat yang bising itu, nah cari tempat yang nyaman dan tidak terlalu nyaman gitu. Dari yang kelima itu catat poin-poin penting. Nah ini juga misalnya kan itu ketika kita misalnya kuliah misalnya lewat WA, WhatsApp, nah kita biasanya cuma mendengar saja tidak mencatat. Nah itu kita penting juga menyiapkan catatan-catatan kecil, karena misalnya itu ada biasa poin-poin penting. Nah ini juga bagus untuk misalnya nanti di perkuliahan, kalau misalnya final kan kita butuh pelajari lagi materi-materi sebelumnya. Nah itu berfungsi nanti catatan kecilnya yang penting. Nah ini juga bagus kalau misal ada catatan kecil, karena nanti pada saat ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan pada sesuai tanya jawab gitu. Dan yang keenam itu aktif melakukan diskusi. Nah kalau kita aktif melakukan diskusi itu pasti apa ya, kita paham juga ini materi, paham materinya dan mengerti apa yang dibahas dalam perkuliahan ini. Nah misalnya kalau ada yang dibahas temannya dan tidak dipahami ditanyakan, karena ada pepatah juga mengatakan baru bertanya sesat di jalan, makanya bertanya kalau mau paham materinya. Nah ditanyakan itu materi yang tidak dipahami. Nah kalau misalnya belajar materi-materi sebelumnya, misalnya ada yang pemahaman baru yang didapat bisa ditanyakan, ya saling berbagi pengetahuan di situ dengan teman-temannya ataupun dengan dosen gitu. Yang kedua itu membangun mood yang menyenangkan. Misalnya itu kita kan kalau di rumah itu misalnya itu kalau kuliah di rumah itu biasanya tidak mandi langsung. Kalau misalnya di WA itu langsung buka WA, mungkin baru bangun langsung dibuka WA-nya, kuliah mak lambat mak, langsung absen gitu. Itu juga itu misalnya kita membangun mood juga ini, biarpun mungkin ada yang merasa begitu. Saya juga pengalaman kita, tapi mulai dari sini terapkan ini tips-tipsnya ya begitu. Misalnya membangun mood yang menyenangkan, biarpun itu kita di rumah. Misalnya mandi baru beda memang rasanya kalau kuliah setelah mandi dan tidak mandi, karena pasti beda apa namanya rasanya gitu. Pasti lebih, kalau tidak mandi kan pasti bisa ngantuknya apa. Kalau sudah mandi itu insya Allah tidak gitu. Jadi mandi baru apa namanya pastikan juga itu bentar memiliki jaringan yang bagus. Kalau kuliah online atau pakai Zoom, saya cari tempat yang bagus sinyalnya tuh, misalnya Google Pen, atau kalau misalnya supaya tidak bosan siapkan cemilan. Misalnya kalau tidak pakai Zoom tidak dilarang dimakan atau tidak izin sama dosennya makan, kan bisa supaya tidak bosan di kuliah begini. Dan biasanya itu bosan itu kuliah, ngantuk, tidak rasa mau tidur gitu lah. Yang ke-9 itu sisihkan waktu untuk refreshing. Saya di otak juga itu perlu istirahat. Saya kalau dipaksa juga itu terus-terusan pasti lelah juga ini tubuh dengan otak, makanya perlu istirahat juga atau refreshing. Misalnya
kalau di rumah kan tidak bisa keluar misalnya. Di rumah bisa juga kalau untuk laki-laki itu misalnya mabar main Mobile Legends atau apa atau skater kayak yang tren. Nah kalau perempuan itu beda, kalau perempuan itu saya sukanya drakor. Itu juga bisa mengurangi itu menghilangkan stres itu karena banyak pasti situ cobaan-cobaannya. Itu pasti yang disuka Dewi itu kalau begitu. Itu bisa menghilangkan tapi jangan juga keasikan sampai lupa juga kuliahnya atau kali lupa tugas-tugasnya. Tidak boleh juga, perlu juga waktu untuk refreshing tapi tidak mesti juga di situ terlena orang gitu. Nah yang selanjutnya itu ke-9 itu menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan. Nah ini keseringan sekali nih apalagi di kalangan mahasiswa yang tidak bisa mandi. Sudah terbiasa itu, sudah hampir menjadi budaya. Kebiasaan juga. Iya, kebiasaan sekali itu baru menunda pekerjaan. Dia kayak menunda besok dia bekerja, besok misalnya akhirnya deadline baru bekerja. Untuk kalau bekerja, kalau tidak ya kumpul lagi itu mas. Ya makanya itu harus dihilangkan seperti itu karena efektif juga tugas kalau dikerjakan maksudnya tidak dalam keadaan deadline nih. Yang bisa dicek-cek ini tugas apanya yang kurang, misalnya yang perlu ditambahkan atau cukup segitu saja. Misalnya banyak kalau deadline itu pasti pas besok mami baru dan semua gimana tugasku rekod pasti ada nih, tidak maksimal cara pengerjaannya. Ya, yang terakhir itu menerapkan pola hidup sehat. Jadi dia itu di rumah orang harus juga menerapkan pola hidup sehat. Misalnya olahraga pagi, misalnya tidak boleh tidur pagi. Itu yang tidur pagi itu sumber penyakit itu. Tapi tidak bisa juga dihindari sekali itu karena kalau biasa begadang nih. Itu dia boleh juga begadang karena biasa kalau pagi nih dan dia bilang kuliah udah lambat dia tidak masuk nih. Itu juga tidak boleh begadang, makan makanan sehat juga karena kalau begadang pasti kalau siang ngantuk nih tuh tidak bisa nih mau lihat tidur mami. Ya, makanya itu harus dijaga pola hidup sehat. Ya makan makanan teratur supaya fresh juga otak. Kalau misal pagi-pagi itu beda memang, kalau pagi-pagi hawanya sama siang begini beda nih hawanya. Kalau pagi itu masih fresh sekali, dirasa itu udara-udaranya masih belum ada polusi. Begitu saja menerapkan. Kalau diterapkan ini 10 tipsnya ini pasti tidak jenuh lah, asyik nih dan efektif nih kuliahnya. Kuliah online itu karena kalau sekarang itu di ruangan lagi kadang tidak efektif toh, apalagi kalau lewat begini masih ada saja yang tidak ikut, ada yang ini banyak sekali malasannya. Apalagi itu misalnya ada yang menjawab salam saja, setelah itu menjawab salam saya itu ada kok menjawab salam atau kebiasaan begitu atau absen saja baru bilang begitu. Itu biasa kebiasaannya mahasiswa. Atau misalnya kalau di absen lewat lewat itu pemberitahuan yang lihat ini atau yang infonya itu 6 juta sepotong itu enggak nih dan dengarkan semua untuk begitu. Itu tadi skripnya supaya tidak jenuh orang. Kalau misal seharian full kuliah online tuh kalau biasa jenuh orang di rumah orang. Nah misalnya ini kan satu kegiatan apa yang misalnya kalian lakukan itu ketika misalnya jenuh memang itu
bukan misalnya untuk mengatasi kejenuhan makan berjewet makan. Kalau saya refreshing Kak. Kalau Imran dong Ya, Kak. Tidak nambah diri saya berdua saja di rumah pergi ke aktivitas bisa berjalan tidur. Suka gosip. misalnya kalau Imran kejenuhan apa yang biasa dirasakan kalau kuliah online, misalnya jenuh yang bagaimana rasakan, mager kah atau apakah? Mager apalagi? Yang ngantuk. Ngomong ngantuk, oh iya itu ngantuk dan bisa menghindari deh. Kalau Dewi loh, kejenuhan bagaimana merasakan Dewi kalau kuliah online? Aku nggak serasa tidak menarik gitu belajar online kayak tidak ada minatnya untuk belajar ke sana. Tidak ada minat belajar karena online kan berarti tidak terlalu disimpul. Iya, dari sini cara belajarnya makanya bosan, apalagi tidak ketemu sama dosen langsung dan teman-teman. Ya, Kalau saya Kak, kalau online biasa jenuhnya itu belum habis datanya. ada gitu solusinya. Kemudian apa namanya penyampaian dari soalnya kan ada dosen setiap ada bisa pertanyaan tidak menjawab, biasanya dengan tunggu. Kita ini mahasiswa curhat sedikit. Kita ini mahasiswa biasanya butuh jawaban juga dari, artinya ada kelurusan dari dosen. Biasanya dosen bilang tunggu nanti saya jawab, tapi ini kita mahasiswa lama menunggu, tidak ada kepastian. Jadi ya maunya ketemu langsung sama dosennya untuk apa namanya dijawab itu pertanyaannya mahasiswa. Dan bagus juga kalau offline. Kemudian kalau sakit kejenuhan bagaimana yang kita rasakan itu? Kalau saya Kak, itu jenuhan itu suka kan mengantuk kalau di rumah Kak. Jadi itu saya tuh ketemu karena kalau offline online mengantuk Kak, kadang masih sedikit penjelasan yang bagaimana kalau diskusi orang sama teman-teman, kadang belum bisa dibuat masih itu ada yang dari diri sebelah itu gimana karena ngantuk ya orang capek ya orang begitu kan, jadi langsung kita sedih sudah tidur sampai sedih ada mau dikerja lagi kalau di rumah tuh kan banyak godaan itu, kadang ada di godaan seperti yang kita jelaskan tuh kan, jadi kadang tidak fokus nonton orang kalau di HP saja Kak, apalagi kalau banyak teman chat. Oh iya. Biasa dulu kalau kuliah orang biasa itu dosennya nggak buka di sana kalau tidak ada dampingi orang. Iya, jadi kadang kalau tidak tahu semuanya jawabannya apa ini begini, tidak ada topik kan. Di situ tuh cuma putar-putar, tidak ada juga solusinya karena itu juga dosennya sudah ada buka. Tapi kan ini jadi tidak efisien sekali kalau Ya itu banyak sekali yang tidak apa namanya kekurangannya juga kalau offline, tapi ada juga kelebihannya karena bisa di rumah di mana saja bisa. Tapi kalau bicara lagi efisiennya atau tidak efisien sih, karena tatap muka saja kadang tidak efisien untuk kuliah yang begitu. Ada di dosen yang kayak tadi yang cuma apa namanya awalnya saja membuka sudah mengalihkan ke moderator menghilang nih. Nah itu juga kembali lagi ke diri kita bagaimana kita supaya bisa apa namanya itu forum ini bisa bangkit di situ di diskusinya.
Misalnya kalau dosen bertanya, dosen tidak menjawab, ya cari jawaban sendiri. Kita sebagai mahasiswa itu harus memang banyak bertanya, banyak mencari jawaban. Kalau misal memang ada yang tidak ditahu, apalagi kan kalau misal dosennya banyak, mungkin kerja ada anak kecilnya atau ada yang nguruskan, biasa memang dosen itu sibuk, nggak bisa nih atau mungkin nak kasih ke orang jawaban tapi di jauh hari baru ada jawabannya, tak gantung. Gitu jadi mahasiswa itu harus aktif juga mencari jawaban gitu, karena kalau mau harapkan ilmu saja dari dosen tidak maksimal nih, karena apalagi kalau keadaan seperti ini adanya online, dosennya mungkin banyak kerjaannya tidak sempat membuka HP atau bagaimana gitu saja. Jadi paham itu ya, bisa nantilah diterapkan tips-tipsnya supaya bisa efektif lagi nanti, supaya tidak bosan nih di rumah. Baik kalau kuliah online seharian, 2 hari kuliah online. Jadi paham itu tips-tips itu tadi. Itu yang tips nomor 9 itu yang tidak menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Susah sekali itu dihilangkan. Bagaimana cara itu dihilangkan? Karena biasa saya mau bekerja tugasku baru dikasih oleh kerja sampai bekerja itu tadinya tidak betul ini di dalam pikiran, tapi sekalinya kalau lancar sekali ini berpikir ini. Jadi kalau mau mentok jadi kumpul Tidak masa tidak akal. Biasa juga begitu Kak. Tidak akal kalau tidak akal. Biasa begitu. Jadi ya misalnya itu kalau itu memang menunda pekerjaan itu dipaksa sekali Pak diri baru bisa dikerjakan, tidak deadline sekali tugas Pak. Makanya itu kalau ada tugas itu jangan dipikir saja, di masuk action. Karena kalau dipikir gitu tidak ada selesainya. Nah misalnya itu kalau misal banyak pada kegiatan tadi lain, buat jadwal kayak jadwal kecil, misalnya hari Senin aku kegiatan tak, misalnya ada Kak luangkan sedikit waktu tadi itu mengerjakan tugas, kita banyak sekali tugas tertentu misalnya yang urgent sekali dulu tak kerjakan, misalnya yang besok lusa nih ada misalnya presentasi itu maka kita kerja. Misalnya dahulukan yang penting buat catatan kecil, misalnya hari Senin ada kerjaan kosong di situ, bisa kerja tugas atau hari Rabu kan jadwal kecil-kecil, misalnya ada misalnya kalau apalagi yang berorganisasi kan di luar pasti berbenturan sekali nih, deadline sekali itu nak kerja tugasnya, apalagi kalau begadang juga nggak bisa nih kalau pagi ke kuliah ngantuk nih, apalagi dia presentasi sampai kalau pagi, nah dia emang kalau begitu. Nah makanya dikerja minimal sekali itu menjelang misalnya hari diselesaikan tugas tak. Dan kalau deadline misalnya tengah malam baru dikerja, tidak bisa fokus besoknya. Ya makanya diatur yang mana paling urgent dulu yang harus dikerjakan. Gitu kalau kakak biasanya begitu. Ada lagi yang misalnya dari paham tips-tipsnya, memang mungkin di solusi ini bisa diterapkan nanti tau. Ya masuk ke tahap akhir kalau tahap pengakiran. Nah, saya pasti ada pesan dan pesannya ikut bimbingan kelompok. Misalnya bagaimana di pesannya ini ikut bimbingan kelompok. Misalnya pesannya begini ada kekurangannya, harus ada begininya Kak. Ya, kesan dan pesannya apa supaya bisa ini sebagai bahan evaluasi juga ke depannya. Dan ketika mengadakan lagi bimbingan ataupun konseling itu, ataukah pesannya bisa nanti dibawakan lagi temanya seperti ini Kak, mungkin bisa lagi dibawakan tema ini Kak, itu usulan-usulan kesan dan pesan. Bisa toh kesan dan pesannya ini saja baru sudah bisa kesan dan pesannya.
Enggak, Pesanku saya kan kalau nanti kita bawakan nanti lagi bawa ya bimbingan sampai saya bisa itu ada tuh kayak baca gitu ya. Oh, ada yang proyektor. Iya. Iya, ulangan itu deh ada aja materiku tapi bukan nggak ada laptop jadi kayak ya itu kesannya no. Saya pesannya kalau kalau saya pesannya untuk bimbingan kelompok ini semoga kakak dan kami sama-sama tetap berproses, sama-sama belajar dan sesuai dengan tips-tips yang diberikan. Semoga kami juga bisa melaksanakan atau merealisasikan tips-tips yang diberikan kami. Jadi itu kesannya apa? Nanti kekurangan. Kalau pesan saya sendiri itu semoga bimbingan di kelompok ini ada kedepannya bisa lanjutkan untuk menginformasikan kami bagaimana apakah kami itu bisa melakukan tips itu atau ada kendala semua sehingga kita bisa mencerahkan yang kata gitu. Kalau apa terang? Mau gini pesannya. Sebenarnya mau ditanya di awal dan tahu terakhir mau Iya kak, kalau mungkin selanjutnya itu tempatnya kayak yang bersih gitu kan. Oh, nggak begitu. Dan nyaman tidur orang ya karena banyak kan. Oh ya asik. Oh ya asik ya. Panas gitu Oh ya. kok gitu ya indah apa yang nggak nyaman kayaknya ya udah di sini cuma nggak nyaman Imran no apa kesannya kayak Imran bimbingan iya pasti ada pesan tersendiri lah pesan tersendiri tulisannya oke gitu tulisannya apa Pesannya menurut guys, ya tulisannya balik kalaupun bimbingan ini berkelanjutan ke depannya, alangkah bagusnya lagi kalau kita bimbingan untuk di luar, misalkan di laut dewasa seperti di pantai yang Singapura ya. ini apa namanya, ini pemikiran ini tidak terlihat jenuh kalau misalkan di sini di tempat yang misalkan di gedung pasti panas apalagi di semua ini. Kalau misalkan di luar santai juga kan santai lebih santai, kalau di luar juga kak, kalau di sini paling sedikit pikiran panas sekali apalagi gitu kalau bagusnya lagi kalau misalkan ini berkelanjutan kak, bagusnya di kurang yang tempat usaha Ya tempatnya lebih terbuka lagi supaya lebih santai kita. Ya, yang baik ya kak. ya terima kasih atas pesan dan kesannya ini sangat bagus sekali apalagi masukan dari saya yang baru juga ini melaksanakan bimbingan jadi perlu sekali itu kritikan dan saran dari teman-teman semua yang ikut bimbingan jadi menjadi bahan evaluasi nanti. Nah itu sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di tengah-tengah kesibukan yang lain masih bisa mempertemukan hadir di sini. Jadi sangat berterima kasih sangat berterima kasih dan sampai di sini kita mohon perpisahan. Jadi kalau mau lagi nanti ada pertanyaan bisa dengan teman berbeda nanti ini ada evaluasinya gitu apa namanya menyenangkan dan tidak evaluasinya gitu. Jadi sekian saja dari saya apabila ada kesalahan itu jangan dari saya dan ya terima kasih bila bisa melihat secara berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.